Warga Aceh Tenggara yang tengah berburu takjil ini dibuat panik dengan kaburnya sejumlah warga binaan Lapas Kelas 2B Kuta Cane Aceh. Para tahanan ini melarikan diri secara bergerombol melalui atap dan pintu utama lapas. Akibat ulah para tahanan ini, lalu lintas di depan lapas macet. Beberapa di antaranya bahkan terlihat menghadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas. Dalam insiden ini, sejumlah tahanan berhasil ditangkap kembali oleh petugas lapas polisi. Saat ini pihak lapas dan kepolisian masih mendata dan terus mencari sejumlah tahanan yang belum kembali. Inilah detik-detik saat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motornya menerobos perlintasan kereta di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum kejadian, penjaga pintu perlintasan sempat memperingatkan korban yang hendak berangkat kerja bahwa ada dua kereta yang akan melintas. Alih-alih mengindahkan, korban justru tancap gas menerobos perlintasan hingga tertabrak kereta bandara. Mampu tewas ketika luka berat di bagian kepala setelah terseret sejauh 10 meter. Kecelakaan kereta api dengan truk juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di perlintasan Sepidang atau tanpa palang pintu sebelum stasiun Ngadiluwi. Tidak hanya truk yang mengalami kerusakan parah hingga hancur, bagian depan lokomotif juga mengalami ringsek parah, bahkan bagian roda lokomotif anjlok akibat kerasnya tabrakan. Sebelum kejadian, pengemudi truk sempat diperingatkan oleh pengendara lainnya bahwa akan ada kereta yang melintas. Namun peringatan itu dihiraukan. Akibat kejadian ini, masinis sopir dan kondektur terluka dan mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi, ketemu lagi pemirsa di ASUB kali ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harusnya sehat, semangat, dan bahagia ya pemirsa yang ada di rumah. Tapi kan kamu nanya cuman sama pemirsa, kamu nggak nanyain kabar aku. Oh lagi ngitung-ngitung apa, ngitung duit? Bukan. Lebaran kapan? Lebaran masih nanti nunggu Isbat. THR-nya kapan? THR, aduh kalau THR. Apa ya? Mau tahu banget atau nanti aja? Aku teleponin HRD-nya sekarang. HRD sih finance. Ya pemirsa, ini kita bentar lagi mau menyambut Lebaran ya, meskipun sekitar ini udah masuk pekan kedua, minggu kedua puasa, berarti udah 11 hari puasa. Gimana puasanya, masih tetap semangat pemirsa? Ada yang sudah bolong belum? Di awal puasa ada yang sudah bolong belum? Ngacung, coba ngacung. Enggak pemirsa, harus semangat, harus puasanya. Biar pas Lebaran ini merayakan dengan begitu kemenangan, memperbaiki diri dengan lebih baik lagi sih. Tapi kalau untuk perempuan nggak mungkin full ya Pram, pasti gitu ya? ada jedanya. Oh iya benar juga. Ada tamu undangan bulanan kan yang harus. Tapi di tengah-tengah pas mau Lebaran ini, kita malah dihebohkan nih dengan informasi yang sangat miris sekali. Coba informasi heboh apa sih? Kemarin Pertamax dibohongin pemirsa. Sekarang apa minyak lagi? Goreng juga kita kena tipu pemirsa. Gimana masyarakat mau yang jahat ini ya? Betul, ini gimana masyarakat mau percaya sama pemerintah? Perminyak-minyakan ini ditipu, dioplas. Asal jangan minyak muka ya. Minyak muka. Dioplas gimana tuh? Oke, kita sempat dulu pemirsa. Ya pemirsa, kami hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan juga inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, dalam edisi kali ini kami akan membahas pemirsa menginformasikan perkembangan terkini dari kasus pengurangan volume minyak goreng minyak kita yang telah merugikan banyak masyarakat pemirsa. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Pramsi pemirsa, inilah istri selengkapnya untuk Anda.
Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pemuda pejalan kaki menjadi korban penodongan dengan senjata tajam oleh pria tak dikenal di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, korban mengalami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Di tengah ramainya lalu lalang pejalan kaki di siang bolong, seorang pelaku penodongan bersenjata tajam nekat beraksi. Sasarannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki sendirian di dekat stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban, berupa dompet dan ponsel. Namun korban melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya. Korban akhirnya berhasil lolos meski harus mengalami luka sobekan di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik Polsek Gambir maupun Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, polisi dengan cepat langsung membekuk dua pelaku. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Agak mengerikan ya, berani melakukan perbuatan kejahatan di tempat umum seperti tadi pemirsa di salah satu pusat perbelanjaan di Tanah Abang. Ini kalau misalnya masalah pacaran yang memang sudah berakhir, ikhlaskan saja kalau memang sudah tidak berjodoh ya. Iya, dan untuk korban kami turut berduka, semoga kesehatannya ini segera dipulihkan dan juga semoga makin bijaksana untuk memilih pacar ya, jangan sampai amit-amit nanti ketemu pria yang baik. Iya benar, karena kan kita ya, kalau masalah cinta kan itu tidak bisa dipaksakan ya. Tidak bisa, kalau masalah perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Jadi dan jadikan mantan pacar itu nggak usah perlu pakai dendam, cuma jadikan mantan pacar sebagai pelajaran untuk hidup lebih baik ke depannya. Amin. Gak perlu khawatir, banyak ikan di lautan. Banyak ikan di lautan, tapi si pria ini ya semoga dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakannya yang amat sangat membahayakan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polisi menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di Tambora, Jakarta. Nah pemirsa, dari hasil penyidikan pemirsa, polisi pelaku menghabisi kedua korban dengan benda tumpul. Sejumlah mobil petugas gabungan dari Polsek Tambora, unit Jatan Ras dan Resmo Polres Jakarta Barat tiba di Polres Jakarta Barat. Salah satu pelaku dikeluarkan dari dalam mobil dan digelandang ke gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatan Ras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak ini tertangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah.
Pelaku juga mengelabui petugas dengan berpakaian seperti pengemis. Pelaku seorang diri menghabisi nyawa korban dengan menggunakan benda tumpul. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis. Sebelumnya, jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan. Ya, pemirsa, wahana itu dibongkar karena terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi pemicu banjir bandang kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasi yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasi mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi tentang dugaan korupsi nih pemirsa nih. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Cidadat, Kota Bandung. Nah, ini pemirsa, penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara mengenai penggeledahan di rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam keterangan tertulisnya, RK mengatakan penggeledahan terkait dugaan korupsi pada Bank Bangunan Daerah Jawa Barat Banten atau Bank BJB. Ridwan Kamil menyebut KPK datang membawa surat tugas resmi. Ia memastikan kooperatif saat tim KPK berada di rumahnya. RK juga menambahkan tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan dan dipersilakan untuk bertanya kepada pihak KPK terkait penggeledahan di rumahnya. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik dalam kasus korupsi markup dana iklan di Bank BJB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tutup produsen minyak kita nakal yang kedapatan kurang isi kemasan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Yang sudah akan segera kembali sesaat lagi.